Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vela Monalisa dari kelas PGMI 5D. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang A, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi guru. Pendidik atau guru memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Guru bertugas untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan proses belajar peserta didik lebih optimal dan efektif. Guru membantu peserta didik di dalam kelas. Berhasil atau tidaknya proses pembelajaran sebagian besar juga dipengaruhi oleh peran guru. Muhammad 2017. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang dapat menyiapkan kegiatan dan pengalaman belajar dengan kreatif serta dapat memiliki kemampuan dari berbagai konsep atau mata pelajaran dan mengaturnya menjadi proses belajar mengajar yang bermakna, menyenangkan, menarik, dan sesuai dengan kurikulum. Trianto 2011. Faktor pendukung adalah keadaan yang dapat menunjang atau mengembangkan suatu kegiatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap tugas dan pekerjaan. Jadi, faktor penghambat adalah peristiwa yang berkontribusi menciptakan situasi yang menghambat penerapannya selama implementasi. Guru merupakan faktor yang menentukan dalam penerapan model pembelajaran tematik. Keberhasilan penerapan model pembelajaran berbasis mata pelajaran ini terutama berkaitan dengan kualitas atau kompetensi yang dimiliki guru. Faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran tematik bagi guru yaitu yang pertama, persiapan guru. Guru yang melatih dan memahami pendekatan pembelajaran tematik dapat membantu peningkatan efektivitasnya. Yang kedua, sumber belajar yang diversifikasi. Ketersediaan buku teks, materi pembelajaran, dan sumber daya lain yang mendukung pembelajaran tematik. Yang ketiga, partisipasi orang tua. Keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran tematik di rumah dapat memperkuat pengalaman belajar siswa. Yang keempat, motivasi siswa. Siswa yang termotivasi dan tertarik terhadap topik atau tema tertentu cenderung lebih berhasil dalam pembelajaran tematik. Yang keenam, kurikulum terstruktur. Sistem kurikulum yang terencana dengan baik dan sesuai dengan metode pembelajaran tematik akan memberikan pedoman yang jelas kepada guru dalam merancang dan mengintegrasikan materi. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan profesional. Guru yang mendapatkan pelatihan khusus dalam metode pembelajaran tematik akan lebih percaya diri dan terampil dalam menerapkannya. Dan yang ketujuh, dukungan kepemimpinan sekolah. Dukungan dari kepala sekolah atau manajemen sekolah dalam mendorong dan memfasilitasi penerapan pembelajaran tematik akan menciptakan faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi guru yaitu yang pertama, guru merasa kesulitan dalam mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran tematik. Yang kedua, terbatasnya perangkat penilaian dan minimnya pengetahuan tentang penilaian autentik. Yang ketiga, guru kesulitan dalam memadukan materi dan mengajarkannya dalam wadah tema. Yang keempat, guru mengalami kesulitan dan menggunakan model. Contohnya model Jucama. Selain itu, guru masih merasa kesulitan dalam menyiapkan LKS dan lembar penilaian siswa. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Kurangnya akses terhadap buku teks, perangkat teknologi, atau bahan pembelajaran dapat menghambat efektivitas pembelajaran tematik. Dan yang keenam, kurangnya kesiapan guru. Jika guru kurang PK atau tidak memahami pendekatan pembelajaran tematik, hal ini tidak dapat membantu proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kebijakan sekolah yang tidak mendukung. Jika sekolah memiliki kebijakan atau prioritas yang tidak memprioritaskan pembelajaran tematik, hal ini dapat menghambat implementasinya. Yang B, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi peserta didik. Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya. Akan tetapi, tempo dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Ada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi siswa dalam pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya. Ketersediaan buku teks, materi pembelajaran yang memadai, atau peralatan pendukung seperti komputer atau internet dapat menghambat pembelajaran tematik. Yang kedua, kurangnya motivasi. Minimnya minat atau motivasi siswa terhadap topik tertentu dalam pembelajaran tematik bisa menghambat kemajuan mereka. Yang ketiga, keterbatasan konsentrasi. Faktor-faktor seperti gangguan dalam kelas atau lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu konsentrasi siswa. Yang keempat, perbedaan kemampuan. Siswa dalam kelas tematik dapat memilih tingkat pemahaman yang beragam terdapat topik tertentu yang dapat menghambat proses pembelajaran jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima,
metode pengajar yang tidak tepat. Penggunaan metode pengajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa dapat menjadi penghambat. Yang keenam, keterbatasan waktu. Terkadang, waktu yang terbatas dalam pembelajaran tematik dapat membuat siswa merasa terburu-buru atau tidak memiliki cukup waktu untuk eksplorasi yang mendalam. Yang ketujuh, faktor pribadi. Permasalahan pribadi siswa seperti masalah kesehatan atau masalah keluarga dapat menghambat kemampuan mereka untuk fokus pada pembelajaran. Yang kedelapan, ketidaksesuaian materi. Materi yang diajarkan dalam pembelajaran tematik mungkin tidak selalu sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga mereka bisa merasakan kesulitan untuk mengikutinya. Dan yang kesembilan yaitu gaya belajar yang berbeda. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dan metode pembelajaran tematik mungkin tidak cocok untuk semua siswa. Beberapa faktor pendukung dan pelaksanaan pembelajaran tematik bagi siswa yaitu yang pertama, relevansi tema. Tema yang dipilih harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mereka dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, keterlibatan siswa. Memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran dengan berpartisipasi dan eksplorasi, penelitian, dan proyek terkait tema. Yang ketiga, kerjasama. Mendorong kerjasama antar siswa dalam kelompok atau tim sehingga mereka dapat belajar satu sama lain. Yang keempat, sumber daya variatif. Menyediakan beragam sumber daya seperti buku, materi online, bahan ajar, dan kunjungan lapangan untuk mendukung pemahaman. Yang kelima, kreativitas. Mendorong siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui seni musik atau proyek kreatif lainnya. Yang keenam, penilaian formatif. Menggunakan penilaian formatif untuk memantau kemajuan siswa sepanjang pembelajaran. Yang ketujuh, dukungan guru. Guru perlu mendukung siswa dalam eksplorasi tema dengan memberikan bimbingan dan pernyataan yang relevan. Yang delapan, pengintegrasian mata pelajaran. Mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema untuk membantu siswa melihat hubungan antar materi pelajaran. Yang kesembilan, menggunakan teknologi. Memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Dan yang kesepuluh yaitu fleksibilitas. Memberi fleksibilitas dalam cara siswa mengeksplorasi tema sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang C yaitu faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi sarana dan prasarana. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Pendapat lain disampaikan oleh Sri Mulyani 2008 menyatakan bahwa sarana atau prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Segala hal yang dapat dipakai untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dalam melakukan tugas kerja. Adapun beberapa faktor pendukung sarana prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran tematik diantaranya yaitu yang pertama, ruang kelas yang memadai. Kelas yang luas, nyaman, dan terorganisir dengan baik memungkinkan guru dan siswa untuk bergerak leluasa dan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran tematik. Yang kedua, perpustakaan yang lengkap. Perpustakaan dengan koleksi buku yang beragam dan relevan dengan tema-tema pembelajaran dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, sarana teknologi. Akses ke perangkat teknologi seperti komputer dan proy. Yang keempat, papan tulis interaktif atau smartboard. Alat ini dapat membantu guru dalam menyajikan materi. Dan yang kelima, sumber daya visual, gambar poster atau alat bantu visual lainnya. Faktor penghambat sarana prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran tematik yaitu kurangnya sumber daya teknologi. Jika sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau perangkat elektronik, hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik yang membutuhkan integrasi teknologi. Dan juga terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Faktor penghambat tersebut seperti pembuatan RPP yang memakan waktu yang lebih lama. Untuk mengatasi hal tersebut, guru akan membuat RPP di rumah pada malam hari atau di waktu libur dan membuat RPP di sela-sela jam pelajaran. Hambatan selanjutnya adalah alokasi waktu pembelajaran yang tidak sesuai mencukupi untuk menyelesaikan satu pelajaran karena jadwal pelajaran tidak selalu full tematik. Untuk mengatasi hal tersebut, guru akan melanjutkan pembelajaran dan pertemuan selanjutnya. Hambatan terakhir datang dari orang tua. Selain mendukung pelaksanaan pembelajaran, pemahaman orang tua terhadap siswa terdapat dalam penilaian yang menggunakan deskripsi yang membuat guru harus menjelaskan maksud dari penilaian yang dilakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.